Film ini si ibu itu karena gagal malah dia motong kelamin anaknya. Action. Halo, kembali lagi bersama gue Master di orang di News ya, bersama gue Master, seorang pembawa berita profesional ya. Gue mau basa-basi dulu ya, sebentar, sedikit basa-basi. Dalam film itu dialog jadi hal yang sangat penting lah ya. Jadi dari dialog kita tahu alur, dari dialog kita tahu karakter, dari dialog kita tahu latar kejadian, maksudnya tempat di mana itu terjadi, maksudnya banyak lah. Apa yang bisa kita tahu dari dialog itu? Gimana kalau misalkan ya gimana ya? Tapi ada loh film yang nggak pakai dialog. Sebenarnya nggak tepat juga sih, maksudnya kalau misalkan gue bilang nggak ada dialog sama sekali, hampir nggak ada dialog gitu loh. Itu yang benar. Itu dialog porsinya itu sedikit banget. Tapi meski hanya sedikit dialog situ, hampir nggak ada dialog, film-film ini tuh punya kesan yang mendalam gitu. Punya kesan seremnya, psikologikal banget deh gitu. Oke, film-film apa aja? Jadi gue sebutin. Jadi ada 4 film yang hampir nggak ada dialog tapi punya kesan yang sangat mendalam. Yang pertama, A Quiet Place. Wah, John Krasinski itu hebat banget buat ngebikin jantung penonton berdebar gitu. Jadi film ini berlatar di di pasca kiamat gitu. Maksudnya post apokalips gitu. Bumi waktu itu diserang sama alien, tapi aliennya sini buta gitu. Walaupun buta, mereka itu bisa peka banget sama suara-suara sekecil apapun. Nih lu gini aja, denger dia. Nah, terus di situ ada survivor, orang satu keluarga yang selamat, terpaksa harus bertahan hidup dengan gak ngeluarin suara gitu. Gimana tuh? Dan menegangkan banget. Apalagi gue lupa. Nah, ini didukung sama acting Emily Blunt yang wow banget sih, sama aktor-aktor lain juga. Makanya punya kesan yang mendalam juga gitu ketika nonton film ini. Yang kedua, All Is Lost. Dulu. All Is Lost. Film ini tuh nyajiin drama yang gak biasa. Bayangin lu di tengah laut, terjebak di sana sendirian. Bukan laut, di tengah samudra yang sangat luas, sendirian, gak ada yang bisa dimintain tolong gitu kan. Terus nengok-nengok ke sono, itu hampa banget karena yang lu lihat cuma laut gitu. Bayangin, meskipun nampilin satu karakter doang, J.C. Chandler itu bisa gitu ngeracik suatu film yang menegangkan dan intens gitu loh. Jadi walaupun nonton satu orang doang nih yang berusaha untuk selamat dari perangkap laut dalam samudra sendirian, kita tetap terpacu gitu loh. Ya gimana ya, salut aja sih. Terus karakter utama juga di sini nggak ada kayak lawan bicara, apalagi musuh gitu kan. Tapi ada sih yang mesti satu dia lawan. Tuh hal yang jadi lawan dia, alam semesta. Film ketiga ada Under the Skin. Banyak hal yang bisa dipuji dari film ini. You don't want to wake up, do you? Mulai dari desain visual, desain suara yang sangat kuat gitu ke penonton. Itu desain suara visual itu mendukung banget sih buat penceritaan. Cuman film ini nggak kayak film-film biasanya yang nyeritain alurnya dengan
gamblang gitu. Jadi ketika nonton tuh nggak langsung gitu aja kita tahu alurnya. Ada beberapa hal yang nggak bisa terjelaskan gitu aja gitu. Jadi nih ya ceritanya seorang perempuan yang sangat cantik, bukan perempuan, maksudnya alien, dia nyamar jadi perempuan cantik dan ngedeketin para lelaki kesepian. Habis ngedeketin itu dimusnahin tuh laki-laki. Bayangin lu laki-laki itu. Imagination. Tapi nih ya, lama-lama alien itu udah kelamaan nyamar jadi manusia, lama-lama dia punya rasa apa ya, punya jiwa kayak manusia juga. Punya kemanusiaan kayaknya. Ceritanya itu udah menarik. Dialognya juga minim, tapi dialog minim tuh nggak ngebuat film ini tuh apa ya, bosenin dan kerasa jelek, enggak. Apalagi ditambah dengan acting Scarlett Johansson gitu loh, yang dengan piawai memerankan karakter utama alien itu. Dan film keempat ada Mobius. Ini film Korea sih. Ibaratnya tuh dialog di film ini diganti sama teriakan-teriakan kesakitan, erangan-erangan. Filmnya tuh banyak sadis deh film ini pokoknya. Kalau misalkan lu memang nggak kuat dengan hal-hal yang sadis yang menjijikan, saran gua mendingan jangan nonton film ini. Karena gila cuy, sadis banget. Ceritanya ada sebuah keluarga yang rusak lah. Terdiri dari satu ayah, satu anak, satu ibu, satu ayah, satu ibu, satu anak gitu kan. Namanya nggak disebutin, namanya nggak tahu karena nggak disebutin di film. Jadi suatu hari si ayah ini kan selingkuh kan. Ketahuan tuh selingkuh mereka, si ayahnya sama si ibunya. Jadi si ibunya langsung berniat buat motong kelamin si ayah ini. Tapi rencananya gagal waktu itu ceritanya. Lu apa yang lu lakuin kalau misalkan jadi si ibu? Tuh kan salah lagi. Karena di film ini si ibu itu karena gagal malah dia motong kelamin anaknya. What the? Sadis nggak tuh? Kim Ki-duk sutradaranya apa ya? Ntar cari tahu lagi deh. Sutradaranya tuh ngemas film ini tuh gila sih, keren banget sih. Maksudnya untuk dengan visualnya yang kayak gitu, dengan yang hening-hening seram gitu loh. Justru dengan nggak adanya dialog tuh malah bikin film ini kerasa apa ya, lebih bikin kita merinding gitu loh. Lebih banyak diperlihatkan adegan-adegan yang motong itu yang tadi, adegan yang semacam kayak sakit fisik. Pokoknya sakit sih filmnya. Jadi udahlah gitu aja ya filmnya. Film hal yang hampir nggak ada dialognya tapi efek banget ke apa? Iya. Tapi ngefek banget ke kita sebagai penonton, dari sisi emosional, dari rasa seram, dari rasa mencekam gitu. Telah habisku bersama Anda, bersama saya Master. Tunggu berita-berita film berikutnya di The News. Bye. Bye. Like, subscribe, like, subscribe, like, subscribe. Ding, ding, ding.